Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang teori relativisme. Anggota kelompok saya yang pertama itu saya, Arya Dermawan, dan yang kedua Muhammad Rizky. Yang pertama, pengertian teori relativisme. Kata relativisme sendiri itu merupakan penyerapan dari kata yang berasal dari natus atau lahir atau nativius yang bawaan lahir, yaitu sebuah pandangan bahwa setiap manusia sudah memiliki kekuatan atau potensi dasar bawaan yang didapatkan secara hereditas atau diturunkan secara alami. Teori nativisme dalam psikologi pendidikan ini bersumber kepada Leibnizian tradition, yaitu tradisi yang memusatkan potensi dalam diri individu mereka atau manusia, bahwa setiap hasil perkembangan manusia akan ditentukan secara genetik dari garis keturunan orang tuanya, atau dengan kata lain, potensi yang muncul tersebut ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri dalam tiap proses penerimaan ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi ciri khas dalam teori ini adalah bahwa lingkungan tidak dianggap memberikan kontribusi apapun terhadap pengetahuan manusia. Menurut Schopenhauer, seseorang tokoh yang paling berpengaruh dalam teori nativisme mengatakan bahwa hakikatnya kemauan tiap diri manusia itu sendirilah yang mewujudkan pembawaan dan bakat yang dimaksudkan. Dengan adanya pemikiran yang demikian, ajaran teori nativisme kerap disebut sebagai aliran pesimisme, karena bagaimanapun usaha yang dilakukan manusia untuk mengasah kemampuan dalam bidang pengetahuan yang bukan bawaannya, selama ia tidak akan menguasai bidang tersebut. Namun sebagian filsuf tidak memandang demikian, malah menganggap teori ini sebagai dorongan kepada bakat terpendam yang ada dalam tiap diri manusia. Sejarah teori nativisme. Dalam teori ini dinyatakan bahwa perkembangan dan kemampuan berbahasa merupakan pembawaan sejak lahir. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme, dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan dan pemerolehan bahasa anak ditentukan dan diperoleh oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Teori ini dipelopori oleh filsuf Jerman Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860, yang beranggapan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrati ini tidak dapat diubah oleh alam sekitar atau pendidikan. Dengan tegas, Arthur Schopenhauer menyatakan yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik. Teori ini memberikan dasar bahwa suatu keberhasilan tidak ditentukan oleh faktor pendidikan dalam lingkungan yang ada pada anak tersebut, kemampuan berbahasa oleh anak itu sendiri. Yang ketiga, tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan teori nativisme. Terdapat tokoh-tokoh psikologi yang turut andil dalam mengembangkan teori nativisme dalam psikologi. Di antaranya Arthur Schopenhauer, dikenal melalui sebuah karya yang berjudul The World as Will and Representation. Baginya, bawaan lahir adalah sebagai yang paling punya kuasa dalam menentukan perkembangan dan kepribadian manusia. Asumsi teoritis. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition pada menekan kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Konsep penting yaitu teori nativisme dikenal juga dengan teori naturalisme atau teori pesimisme. Teori ini berpendapat bahwa manusia itu mengalami pertumbuh kembang bukan karena faktor pendidikan dan investasi lain di luar manusia itu,
melainkan ditentukan oleh bakat dan pembawanya. Teori ini berpendapat bahwa upaya pendidikan itu tidak ada guna dan tidak ada hasilnya. Bahkan teori ini, pendidikan itu justru akan merusak perkembangan anak. Pertumbuh kembang anak tidak perlu diinvestasi dengan pendidikan agar bertumbuh kembang anak terjadi secara wajar, alamiah, sesuai dengan kodratnya. Telah dibahas pada sebelumnya bahwa teori nativisme berpendapat tentang perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir, serta faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan perkembangan anak. Menganalisis dari pendapat tersebut, anak yang dilahirkan dengan bawaan yang baik akan mempunyai bakat yang baik juga, begitu sebaliknya. Faktor bawaan yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan belajar atau pendidikan. Faktor-faktor yang lainnya seperti lingkungan tidak berpengaruh oleh sama sekali, dan hal itu juga bisa diubah oleh kekuatan pendidikan. Contoh kasus: kelas 5 putra SD Muhammadiyah Karangbendo, anak yang bernama Ridho bertingkah laku tidak semestinya. Di antaranya berbicara tidak sopan dengan guru, membuat gaduh, jarang mengerjakan tugas, menjawab salam tidak dengan semestinya. Elizabeth B. Hurlock mengatakan bahwa minat pada agama dipupuk oleh pendidikan anak di rumah, sekolah, dan penekanan yang diberikan pada kepatuhan terhadap peraturan agama dalam kehidupan sehari-hari. Elizabeth Hurlock 1978. Sementara itu, moral diartikan sebagai tata cara kebiasaan. Anak harus belajar apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya, setelah mereka juga diberi penjelasan mengenai mengapa itu dikatakan benar dan salah. Selama proses pembelajaran, di luar pembelajaran dapat terlihat dengan jelas bahwa perkembangan bernama Ridho tidak tercapai dengan baik. Mengapa dikatakan demikian? Karena dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan dengan analisis indikator yang harus dicapai banyak belum tercapai. Sebagaimana hasil wawancara peneliti yang lakukan dengan wali kelas juga menjelaskan bahwa untuk perkembangan nilai moral agama pada siswa yang bernama Ridho tersebut masih belum tercapai. Adapun uraian indikator perkembangan agama moral yang ditunjukkan saat proses pembelajaran berikut. Pertama, memperhatikan pembelajaran. Pada indikator yang pertama ini dikatakan belum tercapai, sebab dalam proses pembelajaran berlangsung siswa asyik bercerita dengan teman sebangkunya, ramai dan suka berteriak-teriak ketika berbicara. Dan ketika guru bertanya, adanya perilaku yang kurang sopan pada dirinya. Menjawab pertanyaan dari sang guru. Kedua, tanggung jawab jujur. Pada indikator yang kedua ini dapat dikatakan sudah tercapai walaupun belum sepenuhnya, sebab ketika pelaksanaan piket, siswa masih harus diingatkan mengenai tugas rumah atau PR sudah mau mengerjakan, walaupun terkadang orang tua siswa masih menanyakan kepada guru dan siswa selalu jujur untuk mengakui kesalahannya. Dan yang ketiga, berakhlak baik dan buruk. Akhlak ditunjukkan siswa yang bernama Ridho kepada temannya masih belum baik, karena dikatakan ia berbicara dengan temannya masih kasar, jahil, berbicara kepada guru berteriak-teriak. Semua dilakukan seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa, namun kenyataannya hal yang merupakan akhlak yang tidak baik. Yang keempat, belajar beribadah. Tahap ini Ridho melaksanakan sholat duha walaupun terkadang masih suka main-main dengan temannya ketika mau sholat. Ketika TPA mulai terlihat peningkatan dalam membaca, tetapi ketika murojah surat pendek atau bacaan sholat terkadang mengantuk.
Jikalau tidak mengantuk, dapat dipastikan mengobrol dan bermain dengan teman-temannya.